Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman yang sendirian meruntuhkan konsep Tuhan dan menyebarkan tentang kebangkitan Übermensch, ras yang lebih unggul dari yang lain. Pria yang hidup dalam kemewahan, kekayaan, dan dikelilingi banyak wanita. Tidak, itu jelas bukan orang yang akan kita bahas. Baiklah, begini kebenarannya. Friedrich Nietzsche, filsuf Prusia yang awalnya adalah seorang yang taat beragama, menginginkan dan mengajarkan kebaikan untuk setiap orang. Pria yang menjalani hidup penuh kesedihan, delusi dan kematian. Dalam sejarah kita, bukanlah hal yang aneh jika seseorang disalahpahami. Kisah kita dimulai di Rücken, sebuah desa di Prusia, yang sekarang menjadi bagian dari Jerman. Sebuah tangisan kecil terdengar dari kediaman keluarga Nietzsche. Putra sulung Karl dan Franziska Nietzsche telah lahir. Entah karena kurang kreativitas atau karena mereka sangat mencintai raja, mereka menamai bayi laki-laki yang menggemaskan ini Friedrich Wilhelm Nietzsche, sama seperti nama Raja Prusia. Keluarga baru ini sederhana namun religius, dengan ayah Karl sendiri adalah seorang pendeta Lutheran di gereja setempat. Cinta antara Karl dan Franziska terus bersemi, dan 2 tahun kemudian, seorang adik perempuan bagi sang filsuf muda lahir, Elisabeth, dan setahun setelahnya, lahirlah Ludwig. Kehidupan berjalan baik, tetapi di tahun itu, tragedi menimpa keluarga. Sang kepala keluarga, Karl yang ceria, penyayang dan religius, didiagnosis menderita penyakit otak yang serius. Penyakit itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan membuatnya tidak dapat melakukan tugas-tugas paling dasar sekalipun dalam hidupnya. Melihat ayahnya berubah dari kenangan bahagia yang dimilikinya menjadi seperti ini pastilah sangat traumatis bagi bocah berusia 4 tahun itu. Dan sayangnya, trauma itu tidak akan membaik dalam waktu dekat, atau selamanya sebenarnya, karena Karl yang baik hati meninggal begitu saja, dan adik laki-lakinya yang berusia 2 tahun yang menggemaskan juga meninggal karena penyakit yang tak terduga. Ini bukan dongeng nak, selamat datang di dunia nyata. Melihat ayah dan adik laki-lakinya meninggal dalam beberapa bulan sangat melukai Friedrich, dan itu tidak hanya terlihat di buku-buku sejarah. Di sekolah, ia sering digambarkan tanpa emosi dan terlalu dewasa untuk usianya, yang bisa diduga dari seorang anak yang trauma. Tapi hey, setidaknya dia punya teman. Oh, tidak, dia pindah, sekarang tinggal bersama keluarga dari pihak ayahnya. Jangan khawatir, Nietzsche kecil, hidup mungkin telah menjatuhkanmu ke dalam lumpur, dan lebih dari itu, tetapi bahkan luka terdalam pun dapat dirawat. Dengan ayah dan adik laki-laki yang telah tiada dari hidup mereka, keluarganya pindah ke Naumburg, tempat mereka tinggal bersama saudara perempuan Karl. Dan bahkan setelah semua ini terjadi pada Nietzsche, sebagian besar dia bahkan tidak mengerti. Dia berusaha untuk tetap positif dalam hidup, dan melakukan yang terbaik di sekolah dasar, untuk membuat dirinya dan ibunya bangga, yang dia lakukan. Teologi Kristen dan melanjutkan ke sekolah menengah Kristen, tempat dia juga lulus, meskipun dengan nilai yang sedikit lebih buruk. Kelihatannya Nietzsche akan mengikuti jejak ayahnya, apalagi ketika dia memutuskan untuk belajar teologi di Universitas Bonn. Kehidupan di sana awalnya baik-baik saja, tetapi dengan cepat memburuk. 2 profesor terkemuka di sana sangat tidak menyukai Nietzsche, karena pandangan pribadinya, sampai-sampai mereka bertengkar hebat satu sama lain. Ingat, kehidupan sosial Nietzsche juga tidak bagus. Dia mungkin jauh lebih tua daripada ketika dia mengalami trauma, tetapi karena dia satu-satunya laki-laki di rumah dan memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga, dia tidak pernah sepenuhnya pulih dari PTSD masa kecilnya, yang membuat Nietzsche sedikit terasing. Dia mencoba selama 2 semester untuk masuk ke kehidupan sosial universitas, dan bahkan mencoba-coba mengarang musik, yang ternyata sangat-sangat buruk. Tapi kemudian dia memutuskan, begini, saya benar-benar tidak bahagia di sini, dan meninggalkan universitas. Pada titik inilah dalam hidupnya Nietzsche mulai meragukan kekristenannya. Ketika seseorang terus-menerus dilempar ke dalam lubang dan dipaksa untuk merangkak keluar lagi hanya untuk dijatuhkan kembali, mereka mulai bertanya-tanya mengapa. Apa gunanya mengerahkan semua energi ini untuk naik ke sana lagi jika saya terus dijatuhkan kembali? Jawaban atas pertanyaan ini berbeda dari orang ke orang. Seorang yang romantis tanpa harapan akan menjawab cinta, seorang pecandu akan mengatakan narkoba, dan seorang Kristen yang taat Tuhan. Tetapi bagaimana jika Tuhan bukan lagi jawaban bagi orang beragama?
Menyerah dan tetap di sini sama saja dengan menyerah pada hidup. Jadi itu bukanlah pilihan. Satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah mulai mencari sesuatu yang lain untuk memberi mereka kenyamanan. Dan inilah tepatnya di mana Nietzsche berada saat ini dalam hidupnya. Mungkinkah ada alasan lain untuk semuanya? Dia belum yakin, dan ketika dia meminta bantuan dan masukan dari ibu dan saudara perempuannya, mereka memarahinya karena meninggalkan studinya yang bergengsi dan mempertanyakan keyakinannya. Ini kebetulan juga merupakan titik balik dalam hidupnya, di mana hubungannya dengan keluarganya memburuk secara dramatis. Tapi ingat saudara perempuannya, dia akan kembali menghantuinya nanti, bahkan setelah kematian. Tapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nietzsche menjadi semakin bingung, tetapi dia tahu bahwa dia harus berganti studi dan masuk ke lingkungan baru yang lebih segar. Jadi dia mengganti studinya ke filologi dan mendaftar di Universitas Leipzig untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno. Di sana, hidupnya mulai membaik. Dia mendapatkan beberapa teman dan bahkan menjalin hubungan baik dengan beberapa profesor. Tapi dia tidak beruntung dengan wanita, meskipun dia mendambakan cinta. Keyakinannya pada agama Kristen semakin berkurang seiring berjalannya waktu di universitas, sampai pada titik di mana kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa dia meninggalkan cintanya kepada Tuhan. Meskipun tidak umum bagi orang-orang untuk meninggalkan keyakinan mereka pada tahun 1800-an, itu juga bukan hal yang sepenuhnya unik. Lagi pula, revolusi ilmiah dan pencerahan telah berjalan dengan baik. Namun tetap saja, itu adalah keputusan yang sangat sulit untuk dibuat hidup di Jerman yang sangat religius. Oke, kuis kecil-kecilan. Apa yang terjadi jika Anda meninggalkan semua norma dan nilai yang telah Anda ceritakan sejak lahir adalah kebenaran dan semata-mata kebenaran, dan ketika Anda tidak beruntung dengan wanita? Benar, kita akan pergi ke rumah bordil sekarang. Saya tidak tahu apakah Nietzsche bernasib buruk, atau mungkin Tuhan menganggap kepergiannya terlalu pribadi, karena dia langsung terkena sifilis setelahnya, membuatnya lemah secara fisik selama sisa hidupnya. Setidaknya pakai pelindung, Bung. Meskipun demikian, ini tidak menghentikan Nietzsche untuk belajar keras, dan dengan hasrat akan bahasa dan banyak gelas susu, ia unggul sebagai yang terbaik di kelasnya. Yang membuatnya mendapatkan pekerjaan sebagai profesor di universitas lain, meskipun sekarang di Basel, tempat dia tampaknya benar-benar berhasil sebagai profesor. Kelasnya menarik, dan dia menghargai hubungan pribadi dengan setiap siswanya. Selama waktu luangnya, dia bahkan menjadi sukarelawan di rumah sakit setempat. Pria yang hebat. Saya yakin dia hidup bahagia selamanya. Anda tertular disentri di rumah sakit karena terpapar tanpa pelindung pada orang sakit yang Anda bantu sembuhkan. Anda tidak akan dapat lagi melanjutkan pekerjaan yang Anda cintai, dan Anda akan diganggu oleh masalah kesehatan yang tidak dapat dipulihkan selama sisa hidup Anda. Bung, ku bilang. Meskipun Nietzsche berusaha keras dan lama untuk tetap melakukan apa yang dia sukai, hidup sekali lagi menendangnya ke dalam lumpur dan memaksanya untuk pensiun dari mengajar sama sekali pada usia 34 tahun. Tapi hey, apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat kan? Tuhan sudah mati. Jika Anda sendiri seorang Kristen, Anda mungkin tersinggung atau bahkan marah dengan pernyataan Nietzsche yang berani ini. Tetapi mari kita bicarakan apa yang sebenarnya dia maksud dengan kalimat tersebut. Kutipan tersebut berasal dari salah satu buku pertama yang dia tulis berjudul Demikian Sabda Zarathustra. Ini adalah novel filosofis tentang seorang pria bernama Spoiler, Zarathustra. Karya Friedrich Nietzsche, terutama Demikianlah Sabda Zarathustra, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam dunia filsafat dan lebih dari itu. Tapi apa yang terjadi setelah zaman Nietzsche? Bagaimana idenya membentuk dunia tempat kita hidup saat ini? Mari kita selidiki warisan dan pengaruh filsuf penuh teka-teki ini. Konsep Nietzsche tentang Übermensch atau manusia unggul menantang nilai-nilai moral konvensional pada zamannya. Ini menyerukan individu untuk bangkit melampaui norma-norma sosial dan menciptakan nilai-nilai mereka sendiri. Gagasan ini beresonansi dengan banyak pemikir dan seniman, memengaruhi gerakan-gerakan seperti eksistensialisme dan modernisme. Pernyataannya bahwa Tuhan sudah mati bukan sekadar penolakan terhadap agama, tetapi sebuah komentar mendalam tentang pergeseran fondasi pemikiran Barat. Seiring masyarakat bergerak menjauh dari nilai-nilai agama tradisional, gagasan Nietzsche memberikan kerangka kerja untuk memahami transformasi ini.
Karyanya mendorong evaluasi ulang tentang kehidupan, makna, dan moralitas di dunia, di mana kepastian lama runtuh. Terlepas dari wawasannya yang mendalam, tulisan-tulisan Nietzsche sering disalahartikan dan disalahgunakan. Saudarinya, Elisabeth Förster Nietzsche, memainkan peran penting dalam hal ini. Setelah kesehatan mentalnya memburuk, Elisabeth mengambil kendali atas karya dan surat-surat Nietzsche yang belum diterbitkan, mengeditnya agar sesuai dengan pandangan nasionalis dan antisemitnya sendiri. Ini menyebabkan citra Nietzsche yang terdistorsi, terutama selama kebangkitan rezim Nazi, yang secara salah mengklaim filosofinya sebagai pendahulu ideologi mereka. Namun, ketika para ahli menyelidiki lebih dalam teks-teks aslinya, esensi sejati dari filsafat Nietzsche mulai muncul. Gagasannya tentang kehendak untuk berkuasa, pengulangan abadi, dan Übermensch terus menginspirasi dan menantang para pemikir di berbagai bidang. Filsuf seperti Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, dan Michel Foucault mengambil karya Nietzsche, masing-masing menambahkan interpretasi unik mereka dan memperluas warisannya. Dalam sastra, pengaruh Nietzsche dapat dilihat dalam karya-karya penulis seperti Hermann Hesse, Thomas Mann, dan bahkan penulis modern yang mengeksplorasi tema-tema kecemasan eksistensial dan pencarian makna. Dampaknya meluas ke psikologi juga, dengan Carl Jung dan Sigmund Freud mengakui kontribusinya untuk memahami jiwa manusia. Dalam bidang seni, gagasan Nietzsche tentang dikotomi Dionysian dan Apollonian menawarkan lensa baru untuk memandang kreativitas dan ekspresi. Seniman dan musisi menemukan inspirasi dalam perayaannya akan kehidupan, kekacauan, dan perjuangan abadi antara keteraturan dan ketidakberaturan. Hari ini, warisan Nietzsche adalah bukti kekuatan ide yang abadi. Meskipun hidupnya ditandai dengan perjuangan dan kemalangan, pemikirannya terus menantang, memprovokasi, dan menginspirasi. Seruannya bagi individu untuk menempa jalan mereka sendiri dan menciptakan nilai-nilai mereka sendiri, tetap relevan seperti sebelumnya dalam pencarian kita akan makna di dunia yang selalu berubah. Jadi, saat kita merenungkan kehidupan dan karya Friedrich Nietzsche, mari kita ingat filsuf yang berani mempertanyakan segalanya. Dengan melakukan itu, membuka cakrawala baru bagi pemikiran dan aktivitas manusia. Perjalanannya mungkin penuh dengan kesulitan, tetapi warisannya tetap ada, mengingatkan kita bahwa pengejaran kebijaksanaan dan pemahaman adalah jalan yang layak ditempuh. Dan dengan itu, kita akhiri penjelajahan kita tentang salah satu filsuf paling pengdalam sejarah. Meskipun warisan intelektual Friedrich Nietzsche dirayakan secara luas, kehidupan pribadinya ditandai oleh perjuangan yang mendalam, terutama dalam hal cinta dan hubungan. Pengalaman-pengalaman ini sangat memengaruhi pandangan filosofis dan tulisan-tulisannya. Kehidupan romantis Nietzsche penuh dengan kekecewaan dan cinta tak berbalas. Salah satu tokoh paling penting dalam aspek kehidupannya ini adalah Lou Andreas Salome, seorang wanita cerdas dan mandiri yang memikat hati Nietzsche. Nietzsche melamarnya, tetapi cintanya tak berbalas, menyebabkan penolakan yang memilukan yang meninggalkan dampak abadi padanya. Cinta yang tak terpenuhi ini sering tercermin dalam tulisan-tulisannya, di mana tema-tema kerinduan, keputusasaan, dan kompleksitas hubungan manusia muncul. Persahabatan dekat Nietzsche dengan komposer Richard Wagner juga memainkan peran penting dalam hidupnya. Awalnya, Nietzsche sangat mengagumi Wagner, menganggapnya sebagai jiwa yang sejalan yang mewujudkan semangat seni dan kreativitas Dionysian. Namun hubungan mereka akhirnya memburuk karena perbedaan ideologis dan pengkhianatan pribadi. Perselisihan ini merupakan sumber penderitaan yang besar bagi Nietzsche, dan memengaruhi karya-karyanya selanjutnya, di mana ia mengkritik Wagner dan nilai-nilai budaya yang diwakilinya. Di luar hubungan romantis dan platonis, dinamika keluarga Nietzsche juga membentuk pandangan dunianya. Kematian ayahnya yang dini dan tanggung jawab selanjutnya untuk merawat ibu dan saudara perempuannya yang sakit, menambah lapisan kompleksitas emosional pada kehidupan Nietzsche. Kewajiban keluarga ini, ditambah dengan kesehatannya yang memburuk, menciptakan rasa isolasi dan beban yang merasuk ke dalam tulisan-tulisannya. Perjuangan Nietzsche dengan penyakit kronis, termasuk migrain parah dan masalah kesehatan mental, semakin memperparah rasa isolasinya. Kesehatannya yang memburuk memaksanya untuk mengundurkan diri dari jabatan profesornya di usia muda, yang menyebabkan kehidupan kesendirian dan ketidakstabilan keuangan. Terlepas dari tantangan-tantangan ini,
Ketahanan dan tekad Nietzsche untuk melanjutkan pengejaran intelektualnya terbukti dalam hasil karyanya yang produktif selama tahun-tahun ini. Perjuangan pribadi dengan cinta, hubungan, dan kesehatan ini sangat memengaruhi filosofi Nietzsche. Konsepnya tentang Übermensch, gagasan untuk mengatasi kelemahan manusia dan norma-norma masyarakat, dapat dilihat sebagai tanggapan atas pengalamannya sendiri tentang penderitaan dan penolakan. Tulisan-tulisannya sering mencerminkan kerinduan yang mendalam akan koneksi dan pemahaman, yang diimbangi oleh pengakuan akan kompleksitas dan kontradiksi yang melekat dalam keberadaan manusia. Dalam memeriksa kehidupan Nietzsche, kita melihat seorang pria yang bergulat dengan tantangan pribadi yang mendalam, namun mengubah pengalaman ini menjadi permadani wawasan filosofis yang kaya. Perjuangannya dengan cinta dan hubungan, alih-alih mengurangi warisan intelektualnya, justru menambah lapisan kedalaman dan kemanusiaan pada karyanya. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik sosok filsuf yang menjulang tinggi itu, adalah seorang pria yang mengalami suka dan duka, harapan dan kecewaan yang sama, seperti kita semua. Seiring berjalannya kehidupan Friedrich Nietzsche, beban kenyataan semakin menekannya. Tahun-tahun terakhirnya ditandai dengan perjuangan yang berat melawan penyakit fisik dan mental yang melemahkan, yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Kesehatan Nietzsche, yang selalu rapuh, memburuk secara drastis di akhir tahun 1888-an. Dia menderita migrain parah, masalah pencernaan, dan penglihatan yang memburuk, kondisi yang menjangkitnya sepanjang hidupnya. Penderitaan fisik ini diperparah dengan serangan penderitaan mental, termasuk episode paranoia dan halusinasi. Terlepas dari tantangan yang luar biasa ini, semangat intelektual Nietzsche tetap tak tergoyahkan. Dia terus menulis dengan produktif, menghasilkan beberapa karya terdalamnya selama periode ini, termasuk Thus Spoke Zarathustra dan Beyond Good and Evil. Namun, dampak penyakitnya yang tak henti-hentinya tidak dapat diabaikan. Pada bulan Januari 1889, Nietzsche mengalami gangguan mel total saat berada di Turin, Italia. Saksi mata melaporkan bahwa dia ditemukan sedang memeluk seekor kuda yang telah dicambuk oleh pemiliknya. Sebuah tindakan yang melambangkan empati mendalamnya dan titik puncak kondisi mentalnya. Setelah kejatuhan ini, Nietzsche didiagnosis menderita penyakit mental yang parah, kemungkinan suatu bentuk demensia atau gangguan neurologis akibat sifilis, suatu kondisi yang kurang dipahami pada saat itu. Nietzsche menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan penurunan mental dan fisik, tidak dapat terlibat dalam kegiatan intelektual yang pernah mendefinisikan dirinya. Dia dirawat oleh ibunya sampai kematiannya pada tahun 1897, dan kemudian oleh saudara perempuannya, Elisabeth Förster Nietzsche, yang mengambil kendali atas warisan dan karya sastranya. Dampak penyakit Nietzsche yang melemahkan pada karya dan reputasinya sangat besar. Selama hidupnya, dia sebagian besar tidak dikenal dan disalahpahami. Ide-idenya diabaikan atau disalahartikan oleh orang-orang sezamannya. Baru setelah kematiannya pada tahun 1900, karya-karyanya mulai mendapat perhatian kritis yang pantas mereka dapatkan, mengungkapkan kedalaman dan orisinalitas kontribusi filosofisnya. Perjuangan Nietzsche dengan penyakit dan akhirnya gangguan mentalnya berfungsi sebagai pengingat yang pedih tentang kerapuhan kondisi manusia. Namun, bahkan dalam menghadapi kesulitan yang begitu besar, tekadnya untuk mengeksplorasi kedalaman keberadaan manusia dan menantang kebijaksanaan konvensional tetap tak tergoyahkan. Dalam merenungkan kehidupan Nietzsche, kita diingatkan akan ketahanan luar biasa dari jiwa manusia, kemampuannya untuk mengubah penderitaan pribadi menjadi wawasan filosofis yang mendalam, terus menginspirasi dan menantang kita, mendorong kita untuk menghadapi beban kenyataan dengan keberanian dan kreativitas. Perjalanannya, yang ditandai dengan perjuangan pribadi dan filosofis yang mendalam, menawarkan bukti kekuatan pemikiran manusia yang abadi dan pengejaran kebenaran yang tak henti-hentinya. Warisan filosofis Friedrich Nietzsche sangat berpengaruh, namun tetap diselimuti kontroversi dan salah tafsir. Gagasan-gagasannya, yang seringkali radikal dan provokatif, telah dipuji dan dikutuk, menghasilkan penerimaan yang kompleks dan terkadang kontroversial sepanjang sejarah.
Inti dari filosofi Nietzsche adalah konsep Übermensch atau manusia unggul. Gagasan ini, yang menganjurkan untuk melampaui batasan manusia konvensional dan menciptakan nilai-nilai baru, telah memicu perdebatan sengit. Sementara Nietzsche membayangkan Übermensch sebagai simbol potensi manusia dan mengatasi diri sendiri, gagasan ini telah disalahgunakan oleh berbagai ideologi, terutama oleh rezim Nazi. Nazi mendistorsi gagasan Nietzsche untuk mendukung agenda mereka sendiri tentang superioritas ras dan totalitarianisme, sebuah representasi yang salah besar yang pasti dibenci oleh Nietzsche sendiri. Aspek penting lainnya dari warisan Nietzsche adalah hubungannya dengan nihilisme. Deklarasi Nietzsche bahwa Tuhan sudah mati bukanlah perayaan nihilisme, melainkan diagnosis krisis budaya. Dia memperingatkan bahwa penurunan kepastian agama dan metafisika dapat menyebabkan kekosongan nihilistik, dan dia berusaha untuk mengatasi hal ini melalui penciptaan nilai dan makna baru. Namun, kritiknya sering disalahpahami sebagai dukungan terhadap nihilisme, alih-alih seruan untuk mengatasinya. Karya Nietzsche juga dikaitkan dengan eksistensialisme, memengaruhi para pemikir seperti John Paul Sartre dan Martin Heidegger. Eksplorasinya tentang tema-tema seperti kebebasan individu, keaslian, dan absurditas eksistensi sangat beresonansi dengan para filsuf eksistensialis yang melihat Nietzsche sebagai pendahulu dari gagasan mereka sendiri. Terlepas dari salah tafsir dan kontroversi ini, dampak Nietzsche pada pemikiran modern tidak dapat disangkal. Kritiknya terhadap nilai-nilai moral tradisional, eksplorasinya tentang kehendak untuk berkuasa, dan penekanannya pada kreativitas individu dan mengatasi diri sendiri telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada filsafat, sastra, psikologi, dan seni. Dalam memeriksa warisan Nietzsche, penting untuk mendekati karyanya dengan nuansa dan pemahaman tentang konteks sejarah dan budaya di mana ia menulis. Sementara gagasannya telah diambil dan diputarbalikkan oleh berbagai gerakan, inti dari filosofi Nietzsche tetap menjadi bukti kuat akan kompleksitas dan kedalaman pemikiran manusia. Saat kita terus bergulat dengan gagasan-gagasan Nietzsche, kita diingatkan tentang pentingnya keterlibatan kritis dan bahaya penyederhanaan yang berlebihan. Karya Nietzsche menantang kita untuk berpikir secara mendalam tentang hakikat keberadaan, penciptaan makna, dan potensi transformasi manusia. Tantangan abadi inilah yang memastikan tempat Nietzsche sebagai salah satu filsuf paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah. Kontribusi filosofis Friedrich Nietzsche terus bergema dalam pemikiran kontemporer, melampaui waktu dan perubahan budaya. Meskipun hidupnya berakhir lebih dari seabad yang lalu, pengaruh Nietzsche tetap terasa di berbagai bidang kehidupan intelektual dan budaya modern. Kritik Nietzsche terhadap nilai-nilai moral tradisional dan penekanannya pada kreativitas individu dan pengembangan diri meletakkan dasar bagi banyak gerakan filosofis modern. Gagasannya tentang kehendak untuk berkuasa telah menjadi sangat penting, menginspirasi para pemikir di berbagai disiplin ilmu untuk mengeksplorasi dinamika ambisi manusia, kreativitas, dan perjuangan eksistensial. Dalam psikologi, wawasan Nietzsche tentang jiwa manusia telah memengaruhi perkembangan psikologi mendalam dan teori psikoanalitik. Tokoh-tokoh seperti Carl Jung dan Sigmund Freud mengambil dari karya Nietzsche untuk lebih memahami kompleksitas pikiran manusia dan kekuatan bawah sadar yang membentuk perilaku. Dalam sastra dan seni, seruan Nietzsche untuk penciptaan nilai-nilai baru dan eksplorasinya tentang kondisi manusia telah menginspirasi banyak penulis, penyair, dan seniman. Gagasan-gagasannya yang merangsang pemikiran telah mendorong para pemikir kreatif untuk menantang konvensi dan mengeksplorasi ranah ekspresi baru. Dampak Nietzsche juga terlihat dalam diskusi kontemporer tentang eksistensialisme dan postmodernisme. Eksplorasinya tentang tema-tema seperti kebebasan individu, keaslian, dan pencarian makna dalam alam semesta yang tampaknya acuh tak acuh terus memicu perdebatan dan menginspirasi cara berpikir baru. Selain itu, penyelidikan filosofis Nietzsche tentang hakikat keberadaan dan potensi transformasi manusia telah menemukan relevansinya di dunia saat ini, di mana pertanyaan tentang identitas, tujuan dan masa depan umat manusia menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya. Saat kita menghadapi tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, karya Nietzsche menawarkan perspektif berharga tentang ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan kekuatan kehendak manusia. Terlepas dari kontroversi dan salah tafsir seputar warisannya,
Gagasan-gagasan Nietzsche tetap menjadi bukti kuat dari pencarian abadi untuk pemahaman dan pengembangan diri. Filosofinya mengajak kita untuk menghadapi kompleksitas eksistensi dan merangkul potensi untuk pertumbuhan dan transformasi. Dalam merenungkan pengaruh Nietzsche yang abadi, kita diingatkan tentang pentingnya keterlibatan kritis dan relevansi pemikirannya yang berkelanjutan. Saat kita menavigasi ketidakpastian dunia modern, karya Nietzsche terus menantang dan menginspirasi, mendorong kita untuk menciptakan nilai-nilai baru dan mengejar potensi tertinggi manusia. Warisan Friedrich Nietzsche bukan hanya sebuah bab dalam sejarah filsafat. Ini adalah dialog hidup yang terus membentuk dan menginspirasi pemahaman kita tentang kondisi manusia. Pengaruhnya yang abadi adalah bukti kekuatan ide dan dampak mendalam dari satu pikiran pada jalannya pemikiran manusia. Saat kita menyelami lebih dalam kehidupan dan filosofi Friedrich Nietzsche, kita akan terkesan dengan pelajaran mendalam yang ia berikan melalui eksplorasinya tentang kondisi manusia. Perjalanan Nietzsche melalui jurang keputusasaan dan pertanyaan eksistensial menawarkan wawasan berharga tentang perjuangan mencari makna, pentingnya kemandirian, dan beban tanggung jawab individu. Filosofi Nietzsche lahir dari penderitaan pribadi dan introspeksi yang mendalam. Dia menghadapi tantangan fisik dan mental yang luar biasa, namun ia muncul dengan semangat mandiri yang kuat dan dedikasi untuk mengungkap kebenaran eksistensi manusia. Konsepnya tentang Übermensch, atau manusia unggul, mencontohkan keyakinannya pada potensi kebesaran manusia melalui penemuan jati diri dan penciptaan nilai-nilai pribadi. Di dunia yang sering ditandai oleh ketidakpastian dan kekacauan, seruan Nietzsche untuk tanggung jawab individu beresonansi dengan kuat. Dia mendesak kita untuk menolak rasa puas diri dan menghadapi keterbatasan kita sendiri secara langsung. Dengan menerima perjuangan untuk perbaikan diri dan makna, kita dapat melampaui hal-hal yang dangkal dan menemukan keberadaan yang lebih dalam dan lebih otentik. Wawasan Nietzsche tentang jiwa manusia mengungkapkan kompleksitas dunia batin kita. Dia menyadari pentingnya mengakui dorongan gelap kita dan mengintegrasikannya ke dalam pemahaman holistik tentang diri. Perjalanan ke dalam jurang ini, seperti yang dia gambarkan, bukanlah penurunan menuju keputusasaan, tetapi jalan yang diperlukan menuju kesadaran diri dan pertumbuhan. Lebih lanjut, kritik Nietzsche terhadap nilai-nilai moral tradisional menantang kita untuk mempertanyakan norma dan keyakinan masyarakat yang membentuk kehidupan kita. Dia mengajak kita untuk menjadi arsitek dari takdir kita sendiri, untuk menempa jalan kita sendiri dengan keberanian dan keyakinan. Penekanan pada kemandirian dan kreativitas individu ini menggarisbawahi kekuatan transformatif dari kemauan manusia. Saat kita merenungkan warisan Nietzsche, kita diingatkan akan relevansi abadi dari filosofinya. Karyanya mendorong kita untuk menghadapi tantangan eksistensial zaman kita dengan ketahanan dan tekad. Dengan merangkul pelajaran dari jurang maut, kita dapat menemukan kekuatan dalam kerentanan kita dan kebijaksanaan dalam perjuangan kita. Kehidupan dan pemikiran Nietzsche terus menginspirasi dan memprovokasi, mendorong kita untuk mencari makna dalam menghadapi kesulitan dan berjuang untuk keunggulan pribadi. Warisannya adalah bukti dari pencarian abadi untuk pemahaman dan kekuatan transformatif dari pemikiran manusia. Pada akhirnya, perjalanan Nietzsche melalui jurang mengajarkan kita bahwa pencarian makna adalah upaya yang sangat pribadi dan sangat manusiawi. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, introspeksi, dan komitmen yang teguh untuk penemuan diri. Dan melalui perjalanan ini, kita dapat mengungkap potensi sejati dari jiwa manusia. Wawasan Friedrich Nietzsche tentang kondisi manusia mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap, ada jalan menuju cahaya dan pemahaman. Filosofinya adalah suara harapan, membimbing kita melalui kompleksitas eksistensi, dan menginspirasi kita untuk menciptakan kehidupan yang bertujuan dan autentik.